warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang amat sangat kita cintai dan kita muliakan para guru, para kiai yang malam ini hadir, Kiai Haji Ahmad Ridwan. Mana Kiai? Masih dalam perjalanan. Dan Fahmi dan Hudari, tak lupa kepada Bapak Totong, Ketua DKM Bapak Haji Iman, Haji Iman Basuki, Penasehat DKM Ustadz Muhammad Durrahmin, Bapak Endra, Bapak Ahmad Saifuddin, Ustazah Umi Yayang, Ketua RW, Bapak Lurah Kota Bumi, Binamas Kota Bumi, Provinsi Kota Bumi, dan mudah-mudahan kita yang hadir mudah-mudahan selalu diiringi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Punten teknisi volumenya naik. Ini karena di depan audiensinya anak-anak, tentu suaranya harus lebih ekstra. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj, perjalanan yang di luar konstatir yang hanya bisa dibenarkan oleh orang yang beriman. Oleh karenanya kalau malam ini keluarga Masjid At-Taqwa mengadakan peringatan Isra Mi'raj, ini wujud keimanan yang nyata. Tidak perlu kecewa dengan situasi diguyur hujan, karena hujan ini rahmat. Dan ketika hujan, pintu langit dibuka. Dibukanya pintu langit, di situ ijabah doa dari Mahalul Qiyam Pimpin Habib Abdurrahman sampai doa, mudah-mudahan Allah mengijabah seluruh permohonan kita yang baik-baik, terutama Allah jadikan generasi dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Ya Rabbal Alamin. Nah, ini saya harus sambil ngasuh. Tahu ngasuh, Pak? Iya. Ngomong. Depannya ngomong. Ini harus ngomong. Ini di depannya anak MI sama anak SD. Mudah-mudahan adik-adik jadi orang yang sukses di akhirat. Maka peringatan seperti ini adalah edukasi rohani. Karena ada di antara kita yang masih belum menerima bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi. Ada yang mengklaim itu hanya mimpi, ada yang mengklaim itu hanya sebuah cerita yang itu tidak dengan jasad, hanya ruhnya saja. Padahal kata Allah, asra bi'abdihi, hamba. Yang namanya hamba, ya di situ ada jasad. Yang namanya hamba, jasadnya masih beruh. Maka Allah memperjalankan Rasulullah dengan kekuasaannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai pulang kembali, berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Hanya orang-orang yang beriman yang akan membenarkan. Alhamdulillah. Ini YouTuber juga nih Bapak. Hah? Oh iya, YouTuber apa Pak? Buat dokumentasi. Betul. Masya Allah. Nah, singkat dari perjalanan itu,
perjalanan yang mampu memberikan jalan kepada kita untuk mengikuti jalan Rasulullah ketika Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa Rasul menyebut bahwa salat itu mi'raj orang yang beriman? Karena ketika kita menghadap Allah, hal yang paling konkret dan komplit ada dalam salat. Ketika Rasulullah sampai ke hadirat Allah, memberikan penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut, itu pun ada dalam Mi'raj. Maka itu pun dijadikan sebuah bacaan yang di dalam sholat dinamakan tasyahud. Tasyahud yang kita baca itu adalah bacaan yang Rasul sampaikan ke hadirat Allah. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, dirikanlah salat. Pedagang jangan lupa salat, pejabat jangan lupa salat, pengusaha jangan lupa salat, karyawan jangan lupa salat, siapapun kita. Lalu Allah akan memberikan kepada orang yang salat itu ketenangan batin, ketentraman jiwa, kemenangan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Adek, jangan berisik ya. Rukun Islam ada berapa? Pertama, 2, 3, 4, 5. Rukun iman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang boleh sepi suaranya. 6. Alhamdulillah. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Ya Bapak, saya harus ngomong dulu. Jumlah Nabi dan Rasul yang tercatat dalam Quran yang wajib diketahui ada berapa? 1, ada 2, 3, 4. Masih 1, 2, 3, 4, 5, Soleh 6, Ibrahim 7, Lut, Rohim pemalaikat. Balik lagi, 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Yasa, 17 Nabi Zul, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22
Nabi Zakaria, 23 Nabi, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa. Ibu-ibu kalau ditanya belum tentu, karena ibu-ibu boro-boro ngapal nama Nabi Lazada aja ibu-ibu pakai COD asal. Nah sekarang adik-adik dek, sekarang giliran Pak Haji yang ngomong ya, adiknya diam ya, oke? Well, hayya 'alas shalah. Allah menyebut lewat muadzin, Allah memanggil kepada seluruh hambanya, hei hamba-hambaku, menghadaplah kepadaku, kembalilah kepadaku, sujudlah kepadaku, pedagang, petani, pejabat, pengusaha, penguasa, sholat dulu. Setelah sholat, hayya 'alal falah, Allah akan memberikan kemenangan. Pedagang sholat menang, tidak kalah oleh dagangan. Pejabat sholat menang, tidak kalah oleh jabatan. Pengusaha sholat menang, tidak kalah oleh usaha. Penguasa sholat menang, tidak kalah oleh kekuasaan. Kalau kita menang di pandangan Allah, nanti di akhirat Allah siapkan tempat yang mulia, surga namanya. Amin ya Rabbal. Amin dong. Amin, amin, amin. Amin. Iya, ini bukan amin politik ya. Sekarang mau ngomong amin repot. Padahal sebelum ada capres, amin sudah dulu. Ya Allah, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairun laka minal wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'a'ilan فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك. Allahu Akbar, kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, kemudian i'tidal, Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, ketika sujud itulah posisi sang hamba yang paling amat sangat dekat dengan Allah. Yang punya aturan, yang punya undang-undang, yang bikin catatan, yang bikin ukuran, yang bikin meteran, yang bikin apapun kepintaran mereka ada di kepala. Otak besar, otak kecil, otak depan, otak belakang, saraf sensorik, saraf motorik. Kadang-kadang orang merasa bangga dengan kemampuannya. Besar kepala, sujudlah engkau, tundukkan kepalamu, tempelkan jidatmu kepada tanah. Kau harus menyadari bahwa semua kemampuan itu milik Allah. Kau harus menyadari bahwa
segala kepintaranmu itu punya Allah. Kau harus menyadari semua kemampuanmu, semua kekayaanmu, semua ilmumu itu adalah titipan dari Allah. Maka sujudlah kepada Nabi kita namanya siapa? Ibunya Siti. Awas jangan Siti KDI. Siti. Abahnya. Abahnya Khadijah. Bapaknya, ayahnya. Nabi kita, Nabi, ibunya Siti, ayahnya Abdullah dilahirkan di kota hari Senin, hari libur, Senin tanggal 12 bulan Rabiul, tahunnya tahun. Nabi Muhammad dikasih kitab namanya kitab suci Suka baca Quran? Suka lagi Quran? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Alhamdulillah. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin alladzi yuwaswisu fi sudurin minas. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau mamahnya disuruh baca Quran belum tentu bisa terusin. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa. Kalah sama anaknya dia. Coba deh Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Mamanya kalah ya. Mamanya kalah. Coba mamanya Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu. Mamanya mogok. Coba adanya idza jaa nasrullahi wal. Masya Allah, mamahnya kalah, mamahnya WA-an melulu, TikTokan, Masya Allah. Lanjut deh. Ini saya kepaksa ngomong dulu. Ini kalau nggak didiemin kacau. Sampai mana tadi? Sampai tadi sujud. Nah. Diawali takbiratul ihram. Kenapa ini dinamakan
makan halal, minum halal, ngomong halal. Begitu takbiratul ihram, sejenak itu diharamkan ketika dalam sholat. Mengangkat kedua tangan, lalu diatur oleh ulama, jari-jari tangannya jangan dikepel, jangan dikumpulkan, dibuka. Lalu ujung daripada ibu jari kita posisinya ada di bawah ujung daun kuping. Allahu Akbar. Hadwa mankibain, lurus dengan pundak kita. Itu laki-laki. Perempuan, Allahu Akbar. Berdirinya pun perempuan beda. Laki-laki kaki kanan, kaki kiri kurang lebih 1 jengkal ukurannya. Perempuan jangan. Perempuan ketika sholat berdiri kakinya mesti dirapatkan. Takut masuk angin. Bapak-bapak jangan rapat. Siang. Apa ini? Kegenjar. Iya, kegenjar. Takut pecah. Kemudian dalam takbiratul ihram kita mengangkat tangan. Di sini ada filosof yang sangat dalam. Allahu Akbar. Ada polhu masyaallah, melemparkan, membuang, meninggalkan jauh-jauh apa saja yang ada dalam hati kita selain Allah. Artinya sejenak ketika kita sholat fokus dulu. Pedagang jangan dagang ke bawah sholat, pejabat jangan jabatan ke bawah sholat, pengusaha jangan usaha ikut sholat. Mestinya seperti itu ketika sholat, tapi justru kita masuk baliknya. Nyari blender, ibu mau nyambel gak ketemu, giliran sholat Allah Akbar. Ya Allah, blenderku diinjem kok monon. Allah kalah sama Pok Nunun. Blender ada di hati, Allahnya hilang. Sholat kita mestinya tidak seperti itu. Ketika takbiratul ihram di situ ada pengakuan yang sangat luar biasa. Semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Dunia kecil, jabatan kecil, kekayaan kecil, ilmu kecil, ketampanan kecil, kecantikan kecil. Dunia yang maha besar hanyalah kalau Allah sudah kita yakini dan yang paling maha besar, maka tidak akan ada lagi orang yang menganggap selain Allah itu mulia. Saya punya harta, berarti saya dimuliakan oleh harta. Belum tentu apakah harta itu digunakan sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Kalau digunakan, Anda berarti mencari ridho Allah dari harta yang dititipkan. Menganggap harta rendah, Allah maha besar. Saya pejabat, berarti mulia dong. Diberikan jabatan, apakah jabatan itu dijadikan jalan menuju Allah? Apakah Anda membela rakyat kecil? Apakah Anda mampu menjalankan aspirasi warga dan masyarakat kecil? Apakah Anda adil dalam menjabat? Apakah Anda tidak mencari keuntungan dari hak dan harta rakyat, darah dan keringat rakyat? Kalau Anda jujur dan adil, berarti Anda menganggap jabatan itu rendah karena kejujuran dan keadilan adalah besar karena itu perintah Allah. Pejabat pun mungkin paling utama dan pertama masuk surga, insya Allah. Bu, ibu juga walaupun lemah, tapi insya Allah kalau yakin kuat sama Allah, siapa tahu nanti ibu masuk surga paling duluan. Karena saya lihat warga di sini semua wanitanya wanita solehah. Aminnya pede luar biasa. Ibu mau jadi solehah, Bu? Jawab dong, mau jadi wanita solehah? Ada syaratnya. Pertama, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, harus taat kepada suaminya sepanjang perintah suaminya tidak maksiat kepada Allah. Yang ketiga, ini sangat berat sekali, tapi terpaksa harus saya sampaikan. Anda bisa dikatakan wanita solehah kalau sudah ngasih izin poligami sama suaminya.
gak Bu? Ngasih gak Bu? Ngasih gak Bu? Sampai mati gak ngasih izin Bu? Oh berarti bapak-bapak di sekitar saya dan warga sini kalau mau kawin lagi nunggu mati dulu ya. Bu, ngasih izin apa enggak Bu? Bagaimana kalau kata suaminya, nih uang tiap minggu 5 juta buat kamu, berarti sebulan 20 juta buat kamu, tapi saya minta izin poligami, diizinkan apa enggak Bu? Terus duitnya diambil apa enggak? Wah ini yang masalah. Wah ini parah nih. Ya Allah, ibu-ibu ditanya, ibu kenapa tidak ngasih izin? Adik mulai, kurang apa saya? Betul Bu? Saya semenjak nikah, semua yang ada dalam diri saya diserahkan untuk suami saya. Pengabdian penuh kepada suami. Saya masak, saya nyuci, saya ngurus anak, semuanya sudah saya berikan, tapi suami saya hianat. Sakit rasanya hati saya. Betul Bu? Dan wahai para suami laki-laki, kita bersyukur kepada Allah punya istri-istri yang cantik dan solehah. Alhamdulillah. Ya Allah, mereka mendampingi kita, mereka menyiapkan makan dan minum untuk kita, mereka pun menyiapkan pakaian bersih untuk kita. Mereka adalah wanita yang harus kita muliakan. Kita dilahirkan dari seorang ibu, ibu kita perempuan, istri kita pun perempuan. Oleh karenanya, hei laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup ibu-ibu, hidup poligami. Wah bahaya, berbahaya kan? Bercanda Bu, ibu nggak mau didua, karena ibu sudah memberikan semuanya ibu ya. Allah yang memberikan kepada kita segala-galanya. Kenapa kita masih berpaling dari Allah? Ya Allah, Dek, Nabi Musa dikasih kitab namanya Taurat, bukan Taurat. Nabi Daud dikasih kitab Zabur, Nabi Isa dikasih kitab Injil, Nabi Muhammad dikasih kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat yang sudah kita baca tadi, kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Kalau ibu-ibu mengatakan saya tidak mau didua, saya sakit karena saya sudah memberikan segala-galanya. Tapi kenapa sampai sekarang kita banyak yang berpaling dari Allah, padahal Allah sudah lebih memberikan daripada kita memberikan kepada masing-masing layak dan pasangan. Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dagang tapi dia nggak sholat, dagang saja, itu namanya menduakan Allah dengan dagangan. Ada yang punya jabatan, dia rapat, ketika ada azan dia rapat, dia tidak jeda, dia tidak sholat, menduakan Allah dengan jabatan. Ada pembisnis, ada kontraktor, ada pemborong, dia sibuk dengan kerjaannya. Ada azan pun dia tidak jeda, tidak sholat, menduakan Allah dengan kerjaannya. Maka orang yang akan selamat, orang yang sujud menyadari bahwa kita lemah, orang yang sujud menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, semuanya pemberian Allah, kembalikanlah kepada Allah. Dan syukur yang konkret adalah sholat, mulai takbir sampai salam, seluruh anggota badan kita, dari mulai jasad sampai ruh, semuanya kita totalkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita selalu istiqomah menjalankan ibadah sholat. Ya Rabbal. Ibu-ibu, ini zaman akhir.
Jadi fitnah-fitnah Dajjal ini bermunculan. Dajjal itu propagandanya meninggalkan Allah, melupakan akhirat. Dajjal itu propagandanya mengajak kepada kita hubbud dunia, cinta dunia berlebih yang akhirnya melupakan Allah. Contoh, kalau kita punya anak lalu tidak pernah diajarkan agama yang terbersit dalam hati kita, anak saya biar punya gelar sukses tanpa pernah ada bersih dalam hati, sholatnya bagaimana, baca Qurannya bagaimana, kita pun sudah termakan isme Dajjal. Di antara yang konkret, kalau dulu mau masuk masjid, orang-orang tua gak tinggal bawa tasbih, karena di masjid itu tempat berzikir, tempat sholawat, tempat munajat. Adapun handphone, tempat komunikasi antara kita dengan sesama makhluk, pejabat, pedagang, pebisnis, saudara di situ. Mestinya ketika mau masuk masjid, simpan dulu handphone supaya total hati kita kepada Allah. Tapi sekarang kita nggak bisa lepas dari handphone. Masuk masjid, tasbih nggak ke bawah, handphone pasti di bawah. Pak, mau kemana Pak? Mau ke masjid? Kok bawa handphone? Kalau ketinggalan repot. Ini kalau kebuka kontanya bahaya. Sebab di kontaknya ada tulisan namanya Yanto padahal Yanti sesungguhnya. Itu yang menyebabkan handphone mesti ke bawah. Insyaallah. Beli handphone 5 juta, rasanya speknya kurang. Ada lagi yang terbaru 10 juta, beli. Padahal yang sederhana pun bisa komunikasi, tapi dorongan untuk gaya hidup 10 juta gua bayar, tapi ke masjid belum pernah berani jaya senilai itu. Berarti kita terkena fitnah Dajjal. Kalau paket kita habis, kita galau ini video muter terus, sedangkan debat capres dan cawapres. Paslon yang kita dukung nih muter, gak ada paket. Berangkat ke konter beli paket, ngisi 50.000 sekali ngisi, kalau 1 bulan 10 kali 500.000. Berani kita 500.000, tapi begitu ada kardus muter yang minta jariah buat masjid, buat musola, buat pesantren, di kantong kita ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Jawab yang kompak, kira-kira yang akan keluar berapa? Yang keluar berapa? Ibu-ibu berapa? 2. Masya Allah. Dipilih di kantong begini, kok cepet jangan. Gocap jangan. Tengok 20.000 jangan. 10.000 jangan. 5.000 jangan. Yang keluar 2. Ngomongnya 2.000 juga Pak Kiai, yang penting ikhlas masuk surga. Kalau 2.000 itu masuk toilet umum ibu-ibu. Kenapa semangat tidak seperti misi paket? Kita pun berarti terkena fitnah. Lanjut. Dek, boleh diam boleh? Bisa diam ya? Bentar lagi Pak Hajinya ngomong ya. Ada dengerin ya. Ibu, malam Jumat ada perintah baca 1 surat yang kalau surat ini dibaca kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Surat apa? Al-Kahfi. Tapi sekarang kita Al-Kahfi malam Jumat enggak terbaca. WA selalu dibaca. Status selalu update. Sampai pengajian malam ini Isra Mi'raj, update status dari sore. Tulisannya begitu, rajaban dulu guys. Malam Jumat itu ada perintah baca surat Kahfi. Ibu-ibu ngomong, Pak kalau pagi Jumat boleh. Kalau pagi kan saya sibuk ngurus rumah, ngurus anak, mempersiapkan apa buat suami kerja, repot kayaknya.
sesibuk-sibuknya di hari Jumat itu jangan lupa baca surat tahbib walaupun 10 ayat di awal surat. Ini menjadi protek perlindungan bagi kita tarik dari fitnah dajjal. Kalau hari Jumat baca surat apa deh? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ayo, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Awas, Rosada bukan Lazada. Ya Allah, maka kahfi dibaca tiap Jumat. Ini benteng bagi kita. Mudah-mudahan pengajian malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman dan keyakinan kita. Anak-anak kita dijadikan anak yang sukses dunia akhirat, mampu mengangkat derajat kita orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mohon maaf saya harus berbagi waktu dengan orang tua Gunungkul malam ini. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf terutama kepada para sepuh, para tokoh. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah diganti ya? Udah diganti. Yang kali izin. Semoga apa yang disampaikannya Pagi, salam buat Yudhistira.
Oh iya, ini. Iya dia, iya aktif, aktif tuh. Lewat mana? Wasit juga dia. Oh iya, wasit. Iya wasit. Iya. Disampaikan oleh Polri kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fahmi Rahman kepada Al-Ustaz Fahmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله